Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Teliandris Tamala dengan NPM 198 dari kelas 4F Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan membuat video yang berisi tentang jawaban dari soal ujian akhir mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, MPD. Langsung saja ke nomor yang pertama dengan jawaban saya. Jadi gini teman-teman dan Bapak dosen, kalau misalnya kita ngomongin tentang demokratisasi pendidikan, sebenarnya ini tuh intinya nggak jauh dari bagaimana supaya semua siswa atau siapapun dia merasa memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, termasuk dalam pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum. Nggak ada yang membeda-bedakan latar belakangnya, agamanya, maupun kemampuan akademisnya. Nah, kalau kita masuk ke pembelajaran pendidikan agama Islam, prinsip demokratisasi ini bisa banget diterapkan. Misalnya, guru PAI harusnya ngajarin dengan cara yang terbuka dan dialogis. Siswa nggak cuman harus nerima materi, tapi juga bisa berpendapat, bertanya, bahkan berdiskusi kritis gitu soal pertopikan topik keagamaan yang diampu di kelas tersebut. Nah, jadi pembelajaran PAI itu bukan cuma hanya hafalan ayat dan juga menghafalkan doa-doa atau dalil hadis, tapi juga ngajak siswa merenung dan mikir bagaimana sih nilai Islam bisa diterapkan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari ini. Nah, terus materi PAI juga harus inklusif dan kontekstual. Karena sekolah umum itu isinya beragam, materi PAI jangan sampai eksklusif atau seolah-olah cuma untuk satu kelompok saja. Tapi justru harus menghargai keberagaman, biar siswa juga belajar toleransi. Ini sesuai juga sama nilai Islam itu sendiri, yang sangat menjunjung tinggi rahmatan lil alamin. Nah, selain itu penilaian juga harus adil dan menyeluruh. Jadi nggak cuma nilai ulangan aja yang diperhatiin, tapi nilai kebiasaan seperti praktik ibadah dan bagaimana siswa mengamalkan nilai-nilai agama dalam kesehariannya itu. Nah, jadi sekarang kita masuk ke tantangan era digital ya. Nah, jujur saja, walaupun teknologi makin canggih dan gak semua siswa bisa akses internet dan gadget dengan mudah, ada yang sinyalnya jelek, mungkin yang rumahnya di pelosok seperti itu ya, ada juga yang gak punya HP. Akhirnya belajar PAI daring itu bisa jadi gak merata. Ini jelas jadi masalah buat prinsip demokratisasi tadi ya. Lalu literasi digital dan keagamaan juga masih rendah. Banyak info agama berseliweran di media sosial, tapi nggak semua yang valid, atau banyak dari berita-berita tersebut itu sebagian dari hoax kayak gitu. Ada yang hoax, ada yang ekstrim, dan itu bisa banget ngaruh ke pemahaman siswa kalau misalnya mereka nggak dibimbing. Jadi mereka tuh asal percaya aja dengan informasi tersebut, padahal informasi tersebut tidak valid. Nah, selain itu pembelajaran PAI secara online juga kadang terlalu monoton, jadi isinya cuma video dan teks saja. Di sini guru itu harus dituntut untuk lebih kreatif, mungkin pakai cara interaktif atau ngajak diskusi virtual dengan cara yang menarik. Nah, yang terakhir, pengaruh nilai luar di era digital juga bikin siswa bingung soal identitas keagamaannya. Banyak yang terpapar oleh konten-konten yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Banyak juga konten-konten yang itu tuh kayak melatar belakangi agama gitu, jadi kayak mengatasnamakan agama saja padahal tidak sesuai dengan keagamaan kita. Dan kalau misalnya itu tuh nggak ada pendampingan, bisa bikin jadi mereka terombang-ambing, mereka nggak ngerti. Makanya guru PAI itu harus perannya itu harus penting dan makin penting, nggak cuma ngajar tapi juga bisa jadi pendamping dan pembimbing spiritual di tengah arus digital, agar murid itu paham bagaimana sih ini cara menangani hal hoax seperti ini, bagaimana sih ini hal yang nyeleneh ini harus ditangani. Jadi guru itu harus bisa mengajarkan atau membimbing murid terhadap hal tersebut. Nah, langsung saja intinya, jadi teman-teman, intinya tuh
prinsip demokratisasi itu bisa diterapkan dalam pendidikan agama Islam lewat cara-cara adil, terbuka, dan dialogis. Tapi ya di era digital sekarang ini kita harus waspada sama tantangannya, karena banyak sekali tantangannya, terutama dalam soal akses literasi digital dan juga bimbingan. Nah, sebagai guru-guru PAI ini harus terus belajar dan adaptif agar tidak ketinggalan zaman dan bisa tetap relevan untuk siswa di masa depan nanti atau di masa kini. Nah, langsung saja jawaban yang kedua. Nah, oke. Jadi kita kalau lihat pandangan Ibnu Khaldun tentang pendidikan, beliau menekankan bagaimana pendidikan itu proses bertahap yang gak cuma fokus ke pengembangan akal, tapi juga harus memperhatikan aspek adab atau karakter. Jadi pendidikan menurut Ibnu Khaldun itu gak cuman pendidikan menurut Ibnu Khaldun itu holistik, nggak cuma pintar secara intelektual, dan juga, tapi juga kita memiliki budi pekerti yang baik. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita gabungkan konsep ini dengan model pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI yang berbasis kurikulum merdeka, sebenarnya sangat cocok. Kurikulum merdeka itu mengedepankan pembelajaran yang fleksibel, kontekstual, dan juga berbasis pada pengembangan kompetensi secara menyeluruh, termasuk aspek sikap dan karakter gitu. Artinya pembelajaran PAI ini harus bisa menumbuhkan pemahaman agama yang kuat sekaligus membentuk akhlak yang mulia seperti yang Ibnu Khaldun tekankan tersebut. Nah, kalau saya diminta merancang pembelajaran PAI di kelas SMP dengan sistem SIS ini, saya akan membuat model pembelajaran yang bertahap, mulai dari pengenalan konsep agama yang sederhana gitu, kemudian bertahap mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Jadi saya akan menjelaskan tentang konsep-konsepnya atau definisi-definisi yang dasar dulu, baru saya akan mengembangkan pemahaman tersebut. Jadi menjelaskan sedikit demi sedikit agar siswa juga bisa mencernanya dengan baik dan mudah paham. Nah, di tiap tahap gitu, selain materi keagamaan, saya juga akan memasukkan aktivitas yang melatih adab dan karakter, misalnya diskusi tentang nilai-nilai akhlak, praktik berbuat baik, dan refleksi diri gitu. Jadi saya juga akan memanfaatkan metode pembelajaran yang interaktif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari ini, agar siswa itu bisa mengaplikasikannya nilai-nilai itu langsung. Jadi memberikan contoh yang itu tuh contohnya digunakan dalam keseharian gitu. Bagaimana cara mungkin bersedekah atau cara membersihkan rumah gitu. Intinya dari hal-hal yang kecil dulu itu aja, dan itu tuh sehari-hari kita pakai kayak gitu. Nah, saya juga akan memanfaatkan nilai-nilai yang interaktif dan relevan dengan diri siswa dan kita semua gitu. Nah, jadi pembelajaran PAI di SMP itu harus seimbang antara pengembangan intelektual dan pengembangan karakter. Jadi intelektual itu seperti akidah dan akhlak atau fikih, sedangkan pengembangan karakter itu seperti adab, sesuai prinsip Ibnu Khaldun dan semangat Ibnu Khaldun merdeka yang mengedepankan kemerdekaan belajar dan mengembangkan diri secara utuh. Nah, itu berikut jawaban nomor 2. Langsung saja ke jawaban yang nomor 3. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sangat menekankan bahwa pendidikan gak cuma boleh fokus ke ilmu agama saja, tapi harus mengintegrasikan ilmu sains gitu. Menurut beliau, ilmu agama dan ilmu sains itu ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi, supaya kita bisa jadi manusia yang utuh, gak cuma paham agama tapi juga ngerti ilmu pengetahuan modern. Nah, kalau kita melihat kondisi sekarang, khususnya tantangan dekadensi,
moral di kalangan pelajar, pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sangat relevan. Dekadensi moral sering terjadi karena kurangnya pemahaman agama yang kuat sekaligus minimnya kemampuan berpikir kritis yang biasanya didapatkan dari ilmu pengetahuan tersebut. Kalau kita menekankan ilmu agama tanpa memperhatikan sains, mungkin siswa kurang siap menghadapi tantangan zaman yang makin kompleks. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau misalnya kita hanya fokus ke dalam sains tanpa landasan agama, moralitas bisa goyah gitu. Jadi integrasi keduanya ini membantu pelajar punya landasan moral yang kuat, kemampuan analisis yang baik untuk menolak pengaruh negatif. Nah, untuk desain pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat interaktif ini, saya akan buat pembelajaran yang dia itu menggabungkan materi agama dan fenomena ilmiah sehari-hari. Misalnya, saya membahas konsep penciptaan dalam Islam. Saya bisa mengajak siswa untuk melihat keteraturan alam dan fenomena sains seperti tata surya, biologi, makhluk hidup, ataupun ekosistem. Lalu siswa diajak bagaimana ayat-ayat Al-Quran menyebutkan tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa ditemukan lewat ilmu pengetahuan. Aktivitas seperti ini itu tidak cuma memperkuat iman, tapi juga menumbuhkan rasa ingin tahu ilmiah dan membuat siswa itu pun kritis gitu terhadap pemikirannya. Nah, metode yang saya pakai bisa merupakan metode diskusi, kelompok eksperimen sederhana. Jadi saya membentuk kelompok kecil dan refleksi nilai-nilai agama dalam sains, supaya siswa merasa belajar agama itu relevan dengan kehidupan nyata gitu, nggak cuma hanya yang tidak nyata ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan perkembangan ilmu pengetahuan ini juga memperkuat karakter dan moral siswa sehingga lebih tahan terhadap pengaruh negatif di era digital ini. Nah, teman-teman, langsung saja yang tadi itu jawaban nomor 3, sekarang kita lanjut ke jawaban yang nomor 4. Nah, jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sangat menekankan bahwa akhlak atau moral yang baik itu jadi fondasi utama dalam sebuah pendidikan, terutama pendidikan agama Islam. Selain itu, beliau juga mengajar pentingnya sikap tawadu gitu, yaitu rendah hati yang menghormati guru. Menurut beliau, sikap seperti ini bukan cuma bikin proses belajar menjadi lancar, tapi juga membentuk karakter siswa supaya mereka mempunyai budi pekerti yang mulia. Nah, kalau kita lihat sekarang nih, kritis keteladanan guru itu cukup nyata di era modern. Banyak siswa merasa guru kurang memberikan contoh sikap yang baik gitu, karena berbagai alasan, mulai dari kurangnya integritas hingga tekanan sosial dan teknologi. Nah, pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini bisa jadi solusi penting. Dengan menanamkan nilai akhlak dan sikap tawadu pada siswa sejak dini, kita bisa membantu mereka memahami bahwa guru itu mau bagaimanapun harus tetap dihormati gitu, karena guru itu sebagai sumber ilmu yang teladan sekaligus mendorong guru sendiri untuk terus memperbaiki diri supaya menjadi contoh yang lebih baik lagi. Nah, dalam pembelajaran PAI ini, penerapan nilai bisa dilakukan dengan menanamkan materi akhlak dan penghormatan kepada guru secara konsisten. Misalnya lewat cerita teladan, diskusi tentang pentingnya sopan santun dan refleksi diri. Guru juga bisa mendorong siswa untuk menunjukkan rasa hormat itu melalui sikap dan bahasa dalam belajar. Jadi guru itu harus mencontohkan yang baik. Bagaimana kita berbicara dalam mengajar, dalam berbicara kepada mereka, bagaimana bahasa kita ketika kita mengajar. Jadi siswa itu bisa menilai dan bisa menirukan gitu. Nah, serta membangun komunikasi yang terbuka tapi tetap menghargai otoritas guru gitu. Selain itu, guru juga harus jadi contoh yang nyata gitu dalam sikap tawadu dan akhlak yang baik supaya siswa punya contoh konkret untuk ditiru. Jadi dia ingin meniru siapa nih, dia harus hal-hal yang baik itu. Ketika dia melihat guru yang masya Allah baik, dia akan mencontoh perlakuan guru itu.
Begitupun sebaliknya, jika guru itu menanamkan sikap yang emang dia tuh kayak cuek, sombong ataupun bagaimana, pasti anaknya itu pun mencerminkan hal yang seperti itu juga. Intinya tidak jauh-jauh, karena mungkin murid kita itu cerminan dari kita ya. Nah, kalau nilai-nilai diterapkan secara serius, diharapkan bisa mengatasi krisis keteladanan karena siswa akan lebih menghargai guru gitu. Dan guru pun termotivasi untuk menjadi figur yang pantas dicontoh. Jadi lebih semangat untuk melakukan hal baik sehingga murid pun bisa mencontoh kita. Nah, jadi akhlak dan tawadu itu bukan cuma jadi nilai moral saja, tapi juga strategi praktis untuk membangun karakter siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan di era modern. Nah, itu jawaban dari nomor 4 tadi. Sekarang jawaban nomor 5. Nah, Ahmad Hasan dari Persatuan Persis ya. Jadi Ahmad Hasan ini sangat menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis. Dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini, pemikirannya lebih condong ke arah konservatisme. Karena beliau ingin menjaga kemurnian ajaran Islam tanpa campur tangan pemahaman yang menyimpang dari sumber yang asli. Namun hal ini bukan berarti menolak perubahan gitu. Tetapi perubahan harus dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada dalil yang kuat dan metode yang tepat agar tidak terjadi penyimpangan. Jadi harus tetap memperhatikan sumber-sumber atau dalil yang kuat gitu. Nah, jadi pemikiran dari Ahmad Hasan ini bisa dipahami sebagai usaha mempertahankan nilai-nilai Islam yang autentik sekaligus membuka ruang reformasi untuk reformasi pendidikan selama sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadis. Nah, untuk argumentasi dalam kurikulum pendidikan Islam sekarang cenderung mengakomodasi banyak pendekatan gitu pemikiran Ahmad Hasan. Nah, pemikiran Ahmad Hasan ini mengingatkan kita agar tidak terlalu bebas dalam memasukkan unsur-unsur baru yang bisa melemahkan nilai dasar agama gitu. Ini penting untuk menghindari kritis identitas, penyimpangan ajaran di kalangan pelajar. Dengan begitu, pendidikan Islam bisa lebih kokoh dan menjadi landasan moral yang kuat bagi siswa. Nah, jadi dari maksud dari Ahmad Hasan ini, dia itu membuat kita itu berpikir kalau kita itu tidak boleh terlalu bebas dalam menerima sesuatu itu, apalagi menerima contohnya ya. Misalnya yang sering kita temukan di era saat ini itu seringnya kita percaya kepada hadis-hadis yang itu tuh hadisnya belum tentu sumbernya jelas gitu, atau mungkin hadis palsu gitu. Nah, secara hadis itu tuh kadang suka disebarluaskan, misalnya kayak hadis dilarang apa, padahal itu tuh hadisnya yaitu tidak sah gitu. Tapi karena kita minim pengetahuan tentang bagaimana sih Islam yang autentik itu, jadi kita tuh bisa percaya aja dengan apa yang diberikan oleh para penyimpang tersebut. Jadi kita harus tetap belajar gimana agama Islam yang murni itu, yang berprinsip berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis, itu pun hadisnya yang sahih dan hadis yang sah yang lainnya. Nah, langsung ini yang tadi itu jawaban dari nomor 5. Sekarang saya akan menjawab jawaban nomor 6. Nah, jadi teman-teman dan Bapak, ontologi, epistemologi, dan aksiologi memang 3 pilar utama dalam filsafat pendidikan Islam yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Jadi mereka bertiga itu selalu berendengan. Nah, ontologi ini membahas tentang apa yang ada. Dalam konteks pendidikan Islam berarti pemahaman tentang hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki fitrah untuk beriman dan beribadah. Nah, sedangkan epistemologi itu berkaitan dengan bagaimana cara manusia memperoleh pengetahuan. Jadi dalam pendidikan Islam sumber ilmu itu utamanya adalah Al-Quran gitu dan hadis, serta akal dan pengalaman yang selaras dengan ajaran Islam. Sedangkan aksiologi itu
berfokus pada nilai-nilai atau mengapa gitu sesuatu dilakukan, khususnya nilai-nilai moral dan etika Islam yang menjadi tujuan akhir pendidikan. Nah, ini 3 hal ini sudah saya pelajari yang kemarin di dalam kelas bersama Bapak dosen. Nah, kalau kita sintesis, ontologi menjelaskan siapa peserta didik dan tujuan penciptaannya. Epistemologi menentukan cara belajar dan sumber ilmu yang benar, dan aksiologi mengarahkan pendidikan pada pembentukan karakter dan moral Islam. Ketiganya ini, epistemologi ketinggalan. Jadi epistemologi ini menentukan cara belajar atau sumber ilmu yang benar, sedangkan ontologi itu menjelaskan siapa peserta didik dan tujuan penciptaannya. Itu kebalik. Nah, teman-teman, dalam praktiknya visi misi PA ini harus berlandaskan keyakinan bahwa manusia adalah hamba Allah yang harus terus belajar berdasarkan wahyu dan ilmu rasional. Nah, ilmu rasional itu ontologi dan epistemologi, sekaligus menanamkan nilai-nilai kebaikan, akhlak mulia, dan tanggung jawab sosial, yaitu aksiologi. Nah, misalnya visi yang menekankan pembentukan kader ulama dan pendidik yang berintegritas, berilmu, dan berakhlak mulia dalam wujud nyata sintesis. Nah, ketiga pilar ini, integritas, ilmu agama, dan ilmu tadi yang visinya itu yang menekankan pembentukan kader ulama dan pendidikan yang berintegritas. Nah, sedangkan misinya itu bisa meliputi pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum serta penguatan karakter melalui program pembinaan akhlak dan ibadah. Nah, jadi ketiga pilar filsafat ini tidak hanya konsep abstrak, tapi benar-benar bisa dipakai sebagai pondasi yang kokoh dalam agar program studi pendidikan agama Islam ini menghasilkan lulusan yang siap mengembangkan ilmu sekaligus menjaga nilai-nilai Islam secara konsisten. Langsung saja nomor 7, yang tadi saya sudah menjawab yang nomor 6 ya. Sekarang nomor 7 tentang yaitu ta'dib. Soalnya itu bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam penyusunan RPP pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, jadi teman-teman, konsep ta'dib menurut Syed Naqib Al-Atos itu sebenarnya inti dari pendidikan Islam, yaitu proses mendidik bukan cuma untuk memberikan ilmu, tapi juga membentuk akhlak, karakter yang mulia. Jadi ta'dib itu nggak sekadar transfer pengetahuan, tapi lebih ke pembinaan jiwa dan akal, agar manusia itu menjadi lebih baik, bertanggung jawab, dan beriman. Kalau kita bandingkan dengan tujuan pendidikan nasional di Indonesia yang menekankan pengembangan potensi peserta didik agar jadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, juga cerdas, sebenarnya ta'dib ini sangat sejalan gitu, dan bisa dibilang melengkapi. Kalau pendidikan nasional lebih luas dan umum, ta'dib menekankan aspek moral dan spiritual secara lebih mendalam. Jadi dalam penyusunan rencana pelaksanaan ataupun RPP untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam ini, konsep ta'dib bisa diterapkan dengan menekankan pembentukan karakter dan penguatan akhlak selama proses pembelajaran. Misalnya melalui proses diskusi, refleksi, dan praktik nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya hafalan dan materi saja. Jadi ketika RPP itu dimulai, isinya itu ya tentang konsep ta'dib ini gitu, menekankan pembentukan karakter dan penguatan akhlak selama proses pembelajaran gitu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya materi yang biasa-biasa saja, tapi dalam hal yang lain juga yang ada nilai agamanya itu. Nah, jadi guru PAI itu harus membuat RPP yang tidak hanya fokus pada tujuan kognitif atau tujuan pengetahuannya saja, tapi juga yang afektif gitu, atau sikap dan juga psikomotorik, yaitu perilaku, yang semuanya bertujuan untuk membentuk pribadi siswa jadi seimbang secara
spiritual dan intelektual sesuai dengan konsep ta'dib tersebut. Nah, itu jawaban dari nomor 7. Next, kita langsung ke jawaban yang nomor 8. Nah, teman-teman dan Bapak dosen, kalau kita ngomongin gagasan islamisasi ilmu pengetahuan ala Ismail Roji Al-Faruqi, intinya sih beliau ngajak kita buat nyatuin antara ilmu umum kayak sosiologi, ekonomi, dan lain-lain lah dengan nilai-nilai Islam. Jadi bukan dipisah-pisah gitu, kalau misalnya bukan dipisah-pisah gitu, jadi biar lahir pemahaman yang utuh gitu, ilmu dunia nyambung sama ilmu akhirat kayak gitu, jadi disatukan. Nah, kalau diterapkan di sekolah gitu, salah satu model pembelajaran interdisipliner yang bisa banget dijalankan adalah menggabungkan mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan sosiologi. Misalnya bahas tentang kemiskinan dan kesenjangan sosial yang kayak tren sekarang ini. Dari sisi masyarakat, dari sisi sosiologi, siswa bisa belajar tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan tersebut. Nah, dampaknya pada masyarakat dan data-data sosialnya gitu. Lalu pada sisi pendidikan agama Islamnya, siswa diajak untuk menganalisis fenomena ini lewat ayat-ayat Al-Quran gitu, seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yaitu ayat 177 dan juga dalam surat Al-Ma'un gitu ya. Hadis serta nilai-nilai seperti keadilan sosial, zakat, dan empati. Nah, kegiatan belajar bisa merupakan berupa studi kasus, lingkungan sekitar, ataupun sosial kecil-kecilan. Misalnya kita bikin gerakan infak sekolah gitu, atau bazar murah, tapi pembelajarnya itu bukan cuma hafalan dalil, tapi mereka dilatih untuk berpikir kritis dan juga peka sosial gitu. Nah, jadi di sini kelihatan banget nih semangat islamisasi ilmu ala Al-Faruqi, itu ilmu sosial gitu yang dijalankan dalam bingkai nilai Islam, bukan sekadar netral dan sekuler. Nah, itu adalah jawaban nomor 8. Nah, sekian jawaban yang bisa saya berikan. Mohon maaf Bapak jika banyak yang salah dan salah pengucapan maupun salah jawaban saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Maaf mungkin jika ada yang kurang dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.